Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa aku akan menarik energi dia seseorang yang kalian sedang pikirkan. Aku akan mencari tahu bagaimana perasaan dia kepada kamu di hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Yang dia rasakan kepada kamu di hari ini. Bimbang untuk kembali, antara aku ingin kembali atau enggak ya. Jadi dia bimbang, lebih baik dia kembali sama kamu atau dia tetap diam dan tidak berkomunikasi dengan kamu. Dimana sebenarnya dia merasa takut kehilangan kamu. Sebenarnya dia pun cinta dengan kamu ya. Namun dia merasa keadaan dan situasi susah, sehingga dia bimbang apakah yang terbaik kembali dengan kamu. Ya, dia merasa di sini banyak sekali hambatan atau halangan untuk bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali dengan kamu. Jadi dia sedang memikirkan ya, dengan perasaan sedih, apa yang dia harus lakukan. Apakah dia tetap diam ataukah dia kembali sama kamu. Kalau ditanya dia cinta sih ya sama kamu, dia cinta banget. Cuma ada hambatan dan halangan yang membuat dia di sini kayak bimbang banget. Yang terbaik itu tetap diam atau kembali sama kamu. Aku rasa di beberapa waktu dekat dia masih memutuskan untuk diam ya seseorang ini. Namun mungkin seminggu atau 2 minggu dia akan bergerak cepat datang ke kamu untuk menghubungi kamu lagi, karena dia merasa kangen sama kamu. Ya memang sebenarnya dia cinta ya sama kamu. Tapi yang menjadikan kebimbangan atau kebingungan dia merasa terlalu banyak hambatan dan halangan yang membuat dia merasa ragu. Dia takut buat kembali sama kamu. Tapi aku rasa nanti ada seseorang seperti membuat dia lebih semangat atau memberikan dia
sebuah pencerahan yang dimana akhirnya aku rasa dia akan tetap kembali sama kamu di 1 minggu atau 2 minggu ke depan ya. Setelah apa yang dikatakan oleh temennya ya, itu dia pikirkan dan baik-baik, sehingga di sini dia mengambil keputusan untuk kembali kepada kamu. Tapi mungkin bukan dalam waktu dekat ya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi di sini. Kayak dia masih menunggu adanya waktu yang tepat. Karena kalau saat ini masih ada kekhawatiran atau ketakutan yang dia rasakan. Di sini dia juga merasakan kegelisahan. Tapi di sisi lain dia merasa kangen sama kamu dan berharap tinggi sama kamu. Kondisi gak ada kabar ini membuat dia merasa sumpek dan merasa kehilangan kamu. Nanti kalau kangennya udah gak terbentung lagi, aku rasa ya di 1 minggu atau 2 minggu ke depan dia akan berusaha untuk menghubungi kamu. Karena memang sebenarnya ada keinginan dia untuk dekat, tapi ada hambatan dan halangan yang membuat dia merasa ragu dan takut. Makanya di sini dia menunggu waktu yang tepat, ya, menunggu waktu yang tepat, menanti waktu yang tepat untuk bergerak menuju ke kamu. Ya, dia memiliki harapan tinggi untuk kembali sama kamu. Untung di sini ada seorang temennya ya, yang memberikan dia saran-saran gitu ya, sehingga dia ada keinginan untuk kembali sama kamu. Kayaknya temennya ini pro banget sama dia sih. Jadi kegelisahan dari dia itu akhirnya kayak terjawab gitu loh dari omongan temennya ini. Ya akhirnya dia kayak menyadari bahwasanya perasaannya ke kamu itu kenceng banget. Ya, perasaannya kenceng banget. Temennya ini kayak membantu keluar dari pikiran ruwet dia. Sehingga saat ini kayak dia akan datang ke kamu tapi menunggu waktu yang tepat. Entah menunggu waktu yang tepat atau menunggu kesempatan yang ada. Kesempatan yang ada ini bisa jadi kayak dia lagi berusaha untuk mencari basa-basi ya, mencari perkataan atau basa-basi kira-kira apa yang harus dia katakan untuk bergerak menuju ke kamu. Jadi ketika nggak ada kabar, sebenarnya dia merasa kesepian, hampa, pingin bergerak menuju ke kamu. Dia selalu kepikiran sama kamu. Tapi itu tadi ya, dia lagi berhati-hati di sini. Di sini dia ingin sekali dekat dengan kamu, tapi itu tadi mungkin dia menunggu ngobrol gitu ya, kayak nunggu basa-basi apa yang harus dia katakan. Terus ada seseorang yang dominan ya, yang seseorang ini kayak pro ke kamu, terus ngasih saran ke dia ya, kayak temennya gitu. Orangnya kayak lebih tinggi dari dia ya, lebih tinggi dari dia, kulitnya sawo matang gitu ya, sehingga di sini dia akan berusaha untuk bergerak ke kamu. Dia sedikit demi sedikit akan mengikis kebimbangan dia gitu ya di sini ya. Dia juga mencoba untuk meratapi apa yang terbaik dan mencoba untuk lebih berhati-hati di sini ya, untuk bisa menghubungi kamu lagi. Dia akan menghubungi kamu untuk ngobrol dari hati ke hati sama kamu, untuk meminta kesempatan kedua dari hati ke hati. Meskipun agak sedikit gengsi, malu, tapi karena dia sebenarnya cinta dan takut kehilangan, sehingga di 1 minggu atau 2 minggu ke depan dia akan melakukan pergerakan ke kamu.
Oke, aku akan menarik untuk zodiak dia ya, seseorang yang kalian pikirkan ini. Zodiak dia, seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Water sign Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Capricorn, Fire sign Aries, Leo, Sagittarius, Mars itu Aries, Scorpio, dan ada Sun, Leo. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye bye.